Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Ramadan dari kelompok 2. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan mengenai konsep dan notasi bahasa. Ya, arti bahasa dalam pemrograman. Bahasa adalah kumpulan kalimat terdiri dari rangkaian kata atau token. Token merupakan komponen terkecil yang dikenal dalam bahasa pemrograman. Saya Ismail Akbar yang menjelaskan tentang tata bahasa dan hierarki Chomsky. Tata bahasa ialah grammar atau tata bahasa adalah tingkatan aturan yang mengatur transformasi string. Dan tingkatan ini terbagi menjadi 3, yaitu simbol terminal untuk huruf kecil, simbol non terminal untuk huruf besar, dan simbol awal. Hierarki Chomsky ialah pembagian tingkatan bahasa yang berdasarkan teori Chomsky. Untuk itu ada empat pembagian tingkatan bahasa, yaitu tipe 0 untuk bahasa natural. Ini adalah tingkatan paling kuat bahasa yang termasuk di sini dapat dihasilkan oleh mesin Turing. Semua bahasa kompatibel secara teoritis dapat dihasilkan di tingkatan ini. Untuk tipe 1 ialah konteks sensitif. Tata bahasa ini lebih rumit dan memungkinkan aturan produksi yang bergantung pada konteks simbol sekitarnya. Automaton yang digunakan untuk ini disebut adalah linear bounded automaton. Bahasa yang dihasilkan lebih kompleks dan menangani banyak fitur yang tidak dapat dilakukan oleh bahasa bebas konteks. Tipe kedua ialah konteks free atau bahasa bebas konteks. Tata bahasa ini lebih kuat dari regular karena menghasilkan bahasa yang lebih kompleks, digunakan dalam parser untuk bahasa pemrograman. Contohnya tata bahasa yang bisa mengenali pasangan kurung yang seimbang seperti dalam ekspresi matematika atau kode aritmatika atau kode pemrograman. Untuk yang keempat ialah tipe regular language. Bahasa ini paling sederhana yang dapat dihasilkan oleh tata bahasa reguler dan dikenali oleh finite state automaton. Aturan produksinya sangat terbatas sehingga bahasa ini cocok untuk pola berulang sederhana seperti pengenalan teks atau ekspresi reguler. Saya Muhammad Ikrima akan menjelaskan proses parsing. Parsing adalah proses penurunan string dan terdapat dua macam, yaitu top down parsing dan bottom up parsing. Top down parsing adalah mulai dari aturan utama dan cocokkan input dari atas ke bawah, sedangkan bottom up parsing mulai dari bagian kecil input dan gabungan ke aturan besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari top down parsing. Kita akan memproses string b kecil a kecil a kecil b kecil b kecil menggunakan aturan produksi yang ada. Pertama, mulai dari simbol awal yaitu S. Pilih produksi S menghasilkan b kecil b besar, string menjadi b kecil b besar. Untuk b besar, pilih b besar menghasilkan a kecil b besar b besar, string menghasilkan b kecil a kecil b besar b besar. Pilih lagi b besar menghasilkan a kecil b besar b besar, string menjadi b kecil a kecil b besar b besar. Pilih b besar menghasilkan b kecil s, string menjadi b kecil a kecil b kecil s. Pilih s menghasilkan a kecil a besar, string menjadi b kecil a kecil b kecil a besar. Pilih a menghasilkan a s, string menjadi b kecil a kecil b kecil a kecil s. Akhiri dengan string s menghasilkan a kecil a besar, string selesai menjadi b kecil a kecil b kecil a kecil. Proses ini menunjukkan bagaimana input dipecah berdasarkan aturan produksi dari atas ke bawah sampai string lengkap terbentuk. Proses bottom top parsing merupakan kebalikan dari top down parsing, yaitu dimulai dari bagian kecil input kemudian digabungkan dengan aturan besar. Intermediate code adalah kode pertama yang digunakan oleh compiler saat menjalankan kode sumber ke kode mesin. Kode ini biasanya berada di antara tahap parsing dan pembuatan kode akhir. Manfaat menggunakan intermediate code adalah untuk mempermudah pengoptimalan dan membuat compiler lebih portable. Ambiguous Noun Form atau BNF. Konsep dasar BNF menggunakan aturan produksi untuk menggambarkan bagaimana simbol non terminal dalam suatu bahasa dapat diganti dengan simbol terminal atau non terminal lainnya. Terminal adalah simbol yang tidak bisa dipecah lebih lanjut. Non terminal adalah simbol yang bisa dipecah menjadi terminal atau non terminal lainnya. Produksi adalah aturan yang mendefinisikan non terminal dapat diganti dengan terminal atau non terminal lainnya.